Bab 311, Bab 141, Inti Emas yang tak terkalahkan, Master Jiwa yang baru lahir, aku secara tak terduga menjadi generasi kedua sekte. Konsolidasi 8K bab untuk voting bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Pada saat ini, masih ada orang-orang yang berpatroli di depan desa, tetapi kultivasi tertinggi di antara mereka hanya pada tahap pembentukan pondasi. Namun, di dalam desa yang berpenduduk lebih dari 200 orang, ada lebih dari 10 penggarap tahap pembentukan pondasi, yang cukup langka. Jadi, sebenarnya tempat apa ini? Liang Seng tidak menampakkan dirinya saat ini. Dengan tingkat kultivasinya, setelah menggunakan mantra tembus pandang, dan dengan keberadaan panel atribut, para penggarap di sini tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Dia dengan mudah menghindari orang-orang yang berpatroli dan langsung masuk ke desa. Tentu saja, ada anak-anak di desa, dan anak-anak yang sedikit lebih tua itu telah mulai meletakkan fondasi untuk kultivasi mereka di bawah bimbingan penggarap tahap pembentukan pondasi. Ini pasti keluarga kultivasi tersembunyi. Di ladang spiritual, dia juga melihat berbagai jenis rumput spiritual yang ditanam, bahkan rumput lingki. Ini juga berarti mereka pasti bisa memurnikan pil pembentukan pondasi. Ini mungkin keluarga kultivasi paling masuk akal yang pernah dilihat Liang Seng dalam ratusan tahun kultivasinya. Tanpa sumber daya untuk memurnikan pil pembentukan pondasi, keluarga kultivasi macam apa yang bisa dibangun? Ketika dia menemukan sebuah bangunan yang menyerupai aula leluhur di desa, masuk dan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Klan keluarga Zhou, pada saat ini, masih ada seorang kultivator tahap pembentukan pondasi yang ditempatkan di aula leluhur. Dilihat dari kinya, dia masih memiliki lebih dari 400 tahun umur yang tersisa. Pada saat ini, ekspresinya serius saat dia dengan sangat hormat mempersembahkan dupa kepada tablet leluhur. Tampaknya Zhou Mo telah memberikan kediaman tersembunyi keluarga Zhou untuk dirinya sendiri. Tetapi mengapa dia merasa bahwa tempat ini aman? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Ingatlah bahwa saat itu terjadi selama krisis gelombang binatang buas. Liang Seng merasa sedikit rumit saat ini karena dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di prasasti leluhur, dan ingatannya tentang dinasti kekaisaran dunia biasa segera membanjiri pikirannya. Bahkan prasasti identitas leluhur tanpa nama yang dia tiru ada di antara prasasti tersebut. Keluarga Zhou tampaknya telah mengenalinya sebagai leluhur mereka, yang membuat Liang Seng merasa semakin rumit. Waktu telah berubah, tetapi hanya dia yang menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan keluarga Zhou. Mungkin ketika garis keturunan keluarga Zhou telah musnah, dia masih akan hidup bebas dan tak terkendali. Orang yang lewat, semuanya adalah orang yang lewat. Mungkin Zhou Mo tidak optimis tentang situasi pertempuran besar melawan binatang iblis saat itu, jadi dia meninggalkan tempat seperti itu bagi keluarga Zhou untuk bersembunyi di dunia ini. Namun, dari sudut pandang saat ini, perasaannya sebenarnya tidak salah. Jika bukan karena Liang Seng, yang menghabiskan 5.000 tahun hidupnya untuk membunuh orang suci iblis kali ini, daerah terpencil pasti sudah menjadi wilayah binatang iblis. Ini pasti urat nadi gelap keluarga Zhou, dan Sekte Huatian mungkin bahkan tidak tahu tentang keberadaan tempat seperti itu. Kelinci licik itu memiliki 3 liang, garis keturunan keluarga Zhou selalu sangat berhati-hati. Namun, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama, mengapa Zhou Mo dan anggota keluarga Zhou merasa bahwa tempat ini akan sangat aman bahkan jika daerah terpencil dikuasai oleh binatang iblis? Saat Liang Seng bertanya-tanya, indera ilahi perlahan menyebar, dan akhirnya, 100 li ke timur, ia menemukan tempat dengan aura yang agak aneh. Tanpa ragu, Liang Seng segera menuju ke arah itu. Namun, saat ia mendekati daerah dengan aura aneh itu, ia segera menjadi berhati-hati dan perlahan berhenti. Kemudian, setelah berpikir sebentar, ia mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya dan langsung memanggil seorang pemuda tampan. Sebuah boneka. Selama bertahun-tahun, Liang Seng diam-diam telah membuat beberapa boneka. Boneka ini adalah boneka yang paling kuat, dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan kultivator tahap pembentukan fondasi. Yang terpenting, selama kekuatan spiritual lawan tidak menyerbu bagian dalam, mereka tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah boneka sama sekali. Saat Liang Seng bersembunyi di balik bayangan, ia mengendalikan boneka itu menggunakan indera ilahinya dan terus bergerak maju. Setelah itu, di dasar tebing 1000 zang, ia menemukan sebuah kuil kuno.
Pada saat itu, Liang Seng tidak dapat menahan rasa penasarannya. Masih tidak ada rasa bahaya di hatinya, jadi dia dengan hati-hati terus melangkah maju dan berhasil memasuki kuil. Melalui boneka itu, indra ilahi Liang Seng melihat bahwa, selain dari mural-mural itu, tidak ada apapun di dalam kuil. Namun, setelah Liang Seng memeriksa mural-mural itu, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Ternyata daerah-daerah terpencil, seperti dunia fana, juga merupakan anak sungai dari tempat lain. Isi mural itu sederhana, daerah-daerah terpencil sebenarnya adalah bawahan dari kekuatan kota abadi yang mengambang. Meskipun tidak jelas apa yang disediakan daerah terpencil untuk kota abadi, faktanya tetap ada. Meskipun daerah terpencil telah berkembang selama ini, mereka sebenarnya dikendalikan oleh kota abadi di era manapun. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa selama bertahun-tahun, orang-orang di daerah terpencil tidak memasuki kota abadi. Mural itu sepertinya mengatakan bahwa orang-orang di daerah terpencil dilahirkan dengan semacam kutukan. Namun, Liang Seng tidak dapat menebak kutukan macam apa itu. Yang terpenting, ada fungsi kuil. Ada susunan teleportasi di sini. Orang-orang dari kota abadi datang ke daerah terpencil ini melalui susunan teleportasi di sini, dan mereka juga kembali ke kota abadi dari sini. Tidak heran garis keturunan keluarga Zhou memilih untuk bersembunyi di sini. Bahkan jika daerah terpencil menjadi wilayah binatang iblis, mereka mungkin tidak akan berani menyerang tempat ini. Lagi pula, jika ada insiden di sini dan kota abadi khawatir, itu akan menjadi jalan buntu bagi binatang iblis. Bagaimanapun, kota abadi dikendalikan oleh klan manusia, dan jika klan iblis mengganggu mereka, itu sama saja dengan mencari kematian. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan kemampuan garis keturunan keluarga Zhou. Namun, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Tampaknya pasti ada catatan tentang ini di dalam sekte tersebut. Kalau tidak, bahkan dengan kemampuan mereka untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, akan sulit bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Bukankah dia sendiri tidak dapat menemukan tempat seperti itu? Pada titik ini, Liang Seng telah mengetahui situasinya, diam-diam menarik bonekanya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Mural itu juga mengatakan bahwa mungkin selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, orang-orang dari kota abadi tidak akan datang. Hanya lebih dari 10.000 tahun yang lalu ketika 3 sekte dan 6 ordo tidak dapat menahan gelombang binatang buas, mereka meminta bantuan dari kota abadi, dan yang terakhir datang untuk menekan gelombang binatang buas. Karena itu masalahnya, gelombang binatang buas di wilderness telah musnah, dan karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kota abadi seharusnya tidak memperhatikan tempat. Ini juga, adapun kediaman tersembunyi keluarga Zhou 100 mil jauhnya, Liang Seng tidak punya ide, jadi biarkan mereka tinggal di sana. Melihat kesederhanaan kuil yang ditandai oleh usianya, tampaknya selain dirinya, tidak ada orang lain yang memasukinya, atau keluarga Zhou tidak menemukan tempat ini atau tidak berani main-main karena takut menghadapi masalah. Tetapi memikirkannya masuk akal, karena keluarga Zhou pada dasarnya berhati-hati. Bagaimana mungkin mereka datang ke sini? Jika mereka membuat kota abadi khawatir dan membuat marah pihak lain, apa yang akan mereka lakukan? Keraguan terakhir Liang Seng telah teratasi di dalam hatinya, dan dia menatap tajam ke kuil di belakangnya, yang telah menghilang dari pandangan, dan berbalik. Sudah waktunya untuk kembali ke sekte. Selama bertahun-tahun, gaya sekte Danding telah memenangkan hati Liang Seng. Karena tidak ada krisis sekarang, mengapa dia tidak kembali? Kediaman tersembunyi keluarga Zhou. Orang yang menjaga aula leluhur terbangun dari keadaan meditasinya, wajahnya masih tenang, bersiap untuk terus membersihkan aula dan mempersembahkan dupa kepada leluhurnya, tetapi pada saat ini, wajahnya berubah. Tunggu, seseorang telah berada di sini. Karena di tablet aula leluhur, ada botol giok. Segera, alarm darurat berbunyi di aula leluhur, dan semua kultivator pendirian yayasan di desa dengan cepat berkumpul di dalam. Namun, mereka tidak merasakan krisis apapun, melainkan pertanda keberuntungan yang besar. Mereka diam-diam rileks ketika mereka melihat botol giok di tablet. Segera setelah itu, pemimpin itu sedikit membuka piston botol giok dan kemudian memasangnya kembali. Pupil semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Apakah ini benar-benar ramuan? Adik muda kedua, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi hari ini. Ketika kultivator pendirian yayasan yang menjaga aula leluhur menjelaskan situasinya, semua orang saling memandang, dan akhirnya, seseorang bereaksi. Leluhur memberkati kita,
Yang lain terkejut dan kemudian merasakan hal yang sama karena hanya ada satu penjelasan, orang itu pasti seorang ahli penyendiri dan mungkin ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Kalau tidak, mengapa mereka melakukan ini? Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena hanya ada 3 kata di botol giok itu. Pil Yuan emas, Sekte Danding. Setelah meletakkan sebotol pil Yuan emas di aula leluhur keluarga Zhou yang tersembunyi, Liang Seng segera berangkat untuk kembali ke Sekte Danding. Kali ini, perjalanan pulang Liang Seng tidak cepat, tetapi santai. Namun, tidak ada kultivator yang menghalangi jalannya, jadi perjalanannya sangat lancar. Sekarang, sudah sebulan sejak dia meninggalkan Sekte Danding, dan dia telah berhasil tiba di kaki gunung Sekte tersebut. Label giok di tangannya memancarkan cahaya redup, dan setelah para kultivator yang menjaga sekte tersebut memastikan identitasnya, Liang Seng memasuki gunung dengan lancar. Adik junior, kamu akhirnya kembali. Xiang Chen terkejut melihat Liang Seng kembali, wajahnya berseri-seri, tidak menunjukkan tanda-tanda depresi seperti sebelumnya. Maaf telah membuatmu khawatir, kakak senior. Kamu adalah adik juniorku, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Kemudian, kehidupan Liang Seng mulai menjadi damai dan sibuk lagi, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk semua kultivator pendirian fondasi di sekte tersebut. Pada saat ini, jumlah kultivator inti emas dan murid pendirian yayasan di sekte Danding telah turun hingga kurang dari setengah dari jumlah mereka sebelum gelombang binatang buas. Jadi beban kerja mereka agak meningkat. Namun, Liang Seng tidak peduli karena ia memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil. Bagaimana ia bisa lelah? Tentu saja, pekerjaan yang dangkal masih perlu dilakukan, dan tidak ada kultivator inti emas tahap akhir di sekte Danding. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menerobos dan mencapai jalur jiwa baru lahir. Sekte tersebut membutuhkan master jiwa baru lahir sebagai tulang punggungnya. Bukan hanya sekte Danding, semua sekte lain di daerah terpencil juga sama. Pada saat ini, semua sekte hanya memiliki satu pikiran, untuk menghasilkan master jiwa baru lahir sesegera mungkin. Orang sejati inti emas tahap akhir benar-benar sibuk dengan kultivasi tertutup. Namun, semua ini tidak relevan bagi Liang Seng, yang sebaliknya merasa lingkungan ini sangat damai. Hanya dunia tanpa perasaan krisis besar yang ia temukan sebagai dunia kultivasi idealnya. Saya bersedia berkultivasi di lingkungan seperti itu sampai akhir zaman, dan mencapai hari ketika saya menjadi abadi dan tak tertandingi di dunia. Sayangnya, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, Liang Seng tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia mencapai tujuan itu. Semoga saja, alam liar tidak akan berubah menjadi lebih buruk. Ini bukan Liang Seng yang terlalu khawatir, lagi pula, alam liar hanyalah tempat kecil dibandingkan dengan kota abadi. Kota abadi adalah sekte atas, jadi pasti sangat kuat, seperti dunia kultivasi alam liar dibandingkan dengan dunia sekuler. Namun, Liang Seng tidak terlalu banyak berpikir saat ini. Lagi pula, sekarang tampaknya tidak ada krisis, ia harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Masa damai selalu berlalu dengan cepat, dan suatu hari, Ki yang kuat tiba-tiba muncul di puncak awan hijau, mencapai langit. Liang Seng melihat arah Ki pada saat pertama, dan ketika ia tiba di tempat kejadian, ia menemukan bahwa Xiang Chen sudah berdiri di sana, tampak bersemangat. Ia melirik Liang Seng tetapi tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit sebagai salam, dan kemudian terus mengamati rumah gua Jin Kuan-Siu tanpa bergerak. Kemudian, semakin banyak orang berkumpul, termasuk para Taois inti emas yang masih hidup dari puncak lain di sekte tersebut, ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan para Taois inti emas yang sedang berkultivasi tertutup juga muncul di sini, ekspresi mereka rumit, dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan. Jin Kuan-Siu akan menerobos ke alam jiwa baru lahir. Penting untuk diketahui bahwa saat ini, para kultivator sekte utama di daerah Desolate sebenarnya merasa sedikit tersesat, karena tidak ada kehadiran Nas Chen Soul Master, yang membuat mereka kurang aman. Saat ini, Dan Yang Zi, yang telah menjadi pemimpin sekte Danding Sek, menatap rumah gua Jin Kuan-Siu dengan gembira. Bagaimanapun, dia hanya berada di tahap Gold Core akhir dan posisinya sebagai pemimpin sekte tidak sepenuhnya sah. Jika bukan karena situasi yang mendesak, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin sekte. Namun demikian, saat ini, seorang pria yang bahkan lebih cocok untuk menjadi pemimpin sekte telah muncul. Dia adalah satu-satunya Nas Chen Soul Master di dalam sekte tersebut.
Jika dia bukan pemimpin sekte, siapa lagi yang akan memenuhi syarat? Semua orang menahan napas karena mengantisipasi, memperhatikan rumah gua tempat Jin Kuan-Siu berada, sementara keributan di sana semakin membesar. Semua orang berdiri dengan hikmat di luar rumah gua, bahkan tidak berani berkedip. Saat itulah lolongan yang tiba-tiba dan menusuk muncul, bergema di seluruh sekte Danding. Pada saat ini, semua murid sekte luar dan murid biasa melihat ke arah puncak awan hijau. Apa yang terjadi? Alam mereka terlalu rendah, dan mereka tidak dapat melihat apa yang telah terjadi. Kalau tidak, mereka mungkin akan bersorak dan bersukacita. Di atas puncak awan hijau, Jin Kuan-Siu telah muncul di hadapan semua orang, dengan Dan Yangzi memimpin rombongan dengan senyum di wajah. Mereka, Dan Yangzi adalah orang pertama yang memberi selamat dan membungkuk dengan hormat. Selamat kepada kakak senior karena telah berhasil mencapai master jiwa baru lahir. Dia tidak memanggil Jin Kuan-Siu sebagai adik laki-laki, karena dia hanya ingin menunjukkan pengakuannya atas status baru Jin Kuan-Siu. Jin Kuan-Siu adalah master jiwa baru lahir pertama yang muncul setelah pergolakan di antara 2 sekte dan 6 jalur, dan signifikansinya luar biasa. Pada saat ini, Jin Kuan-Siu tersenyum tipis, tetapi hatinya juga agak bingung. Mengapa hanya ada sedikit orang di sekitar, dan di mana master sekte dan Dingxi? Juga, mengapa saudara Dan Yangzi mengenakan jubah Tao seorang pemimpin sekte? Dan di mana dia? Dulu, selama ada sedikit keributan di puncak awan hijau, dia akan muncul pada saat pertama. Mengapa dia tidak ada di sini sekarang? Selain itu, jumlah pengikut sekte dalam di puncak awan hijau jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Jin Kuan-Siu, yang telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak bertanya pada saat pertama, karena semua orang sudah mulai memberi selamat kepadanya dan membungkuk dengan hormat. Baiklah, jangan buang waktu lagi, silakan datang ke aula Master Sekte di Puncak Danyang, saudara muda Jin. Jin Kuan-Siu tidak menolak ketika mendengar ini, karena dia tahu bahwa semua pertanyaan di hatinya akan segera terjawab. Sebagai seorang Taois inti emas, Xiang Chen secara alami memenuhi syarat untuk pergi ke Puncak Danyang. Liang Sheng melihat mereka pergi dan tiba-tiba merasa emosional, berpikir bahwa mungkin setelah pertemuan sekte tingkat tinggi ini, dia harus memanggil gurunya sebagai pemimpin sekte. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang pertama yang menerobos ke Master Jiwa baru lahir di antara 2 sekte dan 6 jalur setelah pergolakan gelombang binatang buas akan menjadi gurunya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia adalah murid pertama yang menerobos ke alam inti emas setelah pergolakan gelombang binatang buas, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, mengapa dia bahkan mengkhawatirkan hal ini. Baru saja, ketika dia melihat Jin Kuan-Siu, meskipun gurunya tidak memiliki permusuhan terhadapnya, begitu dia memiliki sedikit ide untuk menantang Jin Kuan-Siu, perasaan berbahaya akan muncul di hatinya. Seperti yang diharapkan, meskipun dia telah menerobos ke alam inti emas, dia masih belum sebanding dengan master jiwa baru lahir. Dia bertanya-tanya berapa banyak proporsi konsumsi umur jika dia, yang telah menerobos ke alam inti emas, menggunakan teknik 7 anak panah berkepala paku untuk mengutuk master jiwa baru lahir. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran ini dari benaknya, merasa sangat senang. Mulai sekarang, gurunya akan menjadi master jiwa baru lahir, dan ditambah dengan kekuatan sejatinya, tidak seorang pun di daerah terpencil akan dapat membuatnya kesulitan lagi. Haruskah dia menyiapkan alat roh untuk gurunya? Jika ada bahaya di masa depan, akan lebih baik untuk memanggil gurunya untuk dukungan. Meskipun demikian, Liang Sheng juga memiliki beberapa wawasan, di dalam sekte, para kultivator sebanyak ikan di sungai, jumlahnya tak terhitung. Namun, di bawah sungai waktu yang panjang, hanya dia yang tetap teguh seperti batu karang. Dia tidak tahu apakah gurunya dapat terus membuat terobosan, jika tidak, bahkan jika dia adalah seorang Naschen Soul Master, dia mungkin masih melihat makam gurunya ditumbuhi rumput liar. Saat pikiran Liang Sheng menghilang, sebuah keputusan segera dibuat di Puncak Danyang, diikuti oleh suara 9 lonceng yang berdenting, menyebar ke seluruh sekte Danding. Semua orang menghentikan pekerjaan mereka, dengan rasa terkejut di hati mereka. Belum lama ini, lonceng telah berdenting 9 kali ketika Dan Yangzi menggantikannya sebagai master sekte, tetapi mengapa lonceng itu berdenting lagi hari ini? Pada saat berikutnya, semua orang terkejut, lalu gembira,
pemimpin sekte baru dari Sekte Danding adalah seorang master jiwa baru yang baru dipromosikan. Mantan Master Puncak Awan Hijau, Jin Kuan-Siu. Reputasi Jin Kuan-Siu di Sekte Danding, selama beberapa abad terakhir, tidak terlalu menonjol. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa dialah yang akan berhasil menerobos, menjadi master jiwa baru pertama setelah perubahan besar dalam sekte tersebut. Terobosan ini seperti suntikan adrenalin, semua anggota Sekte Danding sebelumnya merasa takut, tetapi sekarang mentalitas mereka stabil seperti Gunung Tai. Karena menerobos ke alam jiwa baru akan meningkatkan umur seseorang hingga 3000 tahun, bahkan mereka yang gagal membangun fondasi mereka masih dapat, meskipun meninggal beberapa generasi kemudian, berpotensi menyaksikan sekte mereka dipimpin oleh seorang master jiwa baru. Inilah alasan mengapa master jiwa baru menjadi tulang punggung sebuah sekte. Segera, para pengikut kantor urusan internal Sekte Danding muncul di setiap puncak, membagikan tugas masing-masing. Karena seorang Naschen Soul Master telah muncul di Sekte Danding dan menggantikannya sebagai Master Sekte, tentu saja akan ada upacara Master Sekte. Acara ini membutuhkan usaha dari seluruh sekte, karena upacara Master Sekte akan mengundang sekte lain untuk hadir, mereka tentu saja tidak bisa goyah saat ini dan kehilangan muka untuk Sekte Danding. Ketika berita tentang terobosan Jin Kuan-Siu mencapai sekte lain, para pemimpin mereka yang baru diangkat menerima informasi ini dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Sekte Danding akan menjadi yang pertama membuat terobosan, tetapi bahkan di tengah kekecewaan mereka, mereka juga merasa agak lega, setidaknya itu adalah Sekte Danding. Tidak ada yang meragukan kedudukan Sekte Danding, lagi pula, selama bertahun-tahun, terlepas dari naik turunnya sekte lain, Sekte Danding selalu bersikap netral, dengan sikap mereka yang tidak pernah berubah. Mungkin hanya ketika satu sekte tumbuh cukup kuat untuk menelan semua sekte lain, mereka akan mempertimbangkan apakah akan menyinggung Sekte Danding dan mengasimilasinya atau tidak. Jika tidak, tidak ada sekte di daerah terpencil yang akan menyinggung Sekte Danding, karena beberapa puluh ribu tahun terakhir telah membuktikan bahwa Sekte Danding adalah teman yang paling dapat diandalkan dari sekte lainnya. Namun, sebagai pemimpin sekte masing-masing, mereka secara alami merasakan kehilangan, mengapa tidak ada seorang pun dari sekte mereka sendiri yang berhasil mencapai alam jiwa baru lahir. Saat perasaan campur aduk mereka mereda, mereka masing-masing memanggil eselon atas sekte mereka. Para petinggi lainnya yang mendengar tentang terobosan Jin Kuan-Siu memiliki reaksi yang sama, kaget dan lega. Selanjutnya, mereka mulai berdiskusi tentang siapa yang akan mewakili sekte mereka di upacara Sekte Danding dan apa yang harus dipersiapkan sebagai hadiah ucapan selamat yang pantas, agar tidak dianggap tidak sopan. Singkatnya, meskipun mereka menyesal bahwa seseorang dari sekte mereka sendiri belum berhasil menembus alam jiwa baru lahir, terobosan Jin Kuan-Siu kali ini telah meningkatkan kepercayaan diri dua sekte dan 6 jalan. Dari yang tadinya hanya satu orang yang mampu menerobos, tentu saja akan ada yang kedua. Master alam jiwa baru lahir memang tulang punggung sebuah sekte. Sementara itu, di Sekte Danding, Liang Seng melihat tatapan menyanjung di sekelilingnya dan agak kehilangan akal sehatnya. Tanpa disadari, apakah dia telah menjadi keturunan sekte generasi kedua. Daerah terpencil, setelah pertemuan, sekte, semua raja sejati inti emas akhir yang berharap mencapai tahap jiwa baru lahir, memasuki keadaan kultivasi pintu tertutup, berusaha untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir. Mereka tidak boleh tertinggal terlalu lama. Bahkan jika mereka memiliki keyakinan pada Sekte Danding, menghunus pedang dan tidak memiliki pedang adalah dua hal yang sangat berbeda. Tentu saja, berharap untuk menerobos dalam waktu singkat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena bahkan mereka yang memiliki bakat luar biasa berdiri setara di hadapan hambatan dalam kultivasi. Mereka hanya bisa berdoa agar keberuntungan mereka mendalam. Tidak ada yang memiliki jaminan kemenangan yang pasti. Jika mereka berusaha, ada secercah harapan, jika tidak, sama sekali tidak ada. Sementara dua sekte dan 6 jalan sibuk karena terobosan Jin Kuan-Siu ke jiwa baru lahir dan mengirimkan ucapan selamat, Liang Seng di dalam sekte tampak agak menganggur. Entah mengapa, ia tampak tanpa sadar menerima perlakuan istimewa. Bagaimanapun, ia adalah murid pribadi dari Master Sekte yang baru diangkat, berapa banyak yang berani tidak memberinya rasa hormat yang sepantasnya. Saat ini, Jin Kuan-Siu adalah satu-satunya master jiwa baru lahir di daerah terpencil, nomor 1 yang sebenarnya. Sebagai muridnya, status Liang Seng secara alami meningkat.
Meskipun ia hanyalah seorang murid, tahap tengah pembentukan fondasi, bahkan para Taois inti emas, memiliki sikap yang baik dan ramah terhadapnya. Xiang Chen sebagai Taois inti emas yang baru maju, sebelumnya memiliki status biasa di antara para Taois inti emas lainnya di sekte tersebut. Namun sekarang pada pertemuan tingkat tinggi sekte Danding, Xiang Chen sudah dapat duduk di depan. Liang Sheng secara alami tidak memiliki perasaan buruk terhadap situasi ini. Ini hanyalah sifat manusia, dan mencari keuntungan dan menghindari bencana adalah naluri manusia. Kenyataannya, Liang Sheng menyambut ini. Orang tidak pernah membenci hak istimewa. Mereka hanya membenci saat mereka sendiri yang memanfaatkan hak istimewa tersebut. Siapa yang tidak menyukai kehidupan kultivasi yang bebas? Namun, terkadang saat ia melewati Gua Shen Wukui, ia bertanya-tanya, jika Shen Wukui keluar dari kultivasinya yang tertutup dan menyadari bahwa ia telah melewatkan upacara Master Sekte dari gurunya, apakah ia akan menyesalinya? Namun, sejak Jin Kuan-Siu pergi ke puncak Danyang, ia belum kembali. Berpikir bahwa ia pasti sedang sibuk dengan urusan sekte, Liang Sheng tidak ingin mengganggunya. Masih banyak waktu, bukan berarti mereka tidak akan bertemu lagi. Tidak perlu tidak sabar, di saat seperti ini, untuk upacara Master Sekte, bahkan Master pasti sangat sibuk. Bukankah sudah lama sejak Xiang Chen kembali ke puncak awan hijau? Jika dia ditangkap untuk kerja paksa karena berada di dekat secara sukarela, itu akan menjadi lelucon. Namun, saat Liang Sheng menjauh dari masalah akhirnya mencarinya. Ketika murid dari kantor urusan internal datang menemuinya, ekspresi di wajahnya agak aneh. Kakak senior, atas perintah kepala urusan internal, karena keterampilan mengajar alkimia Anda yang luar biasa yang membuat teman-teman Taois Sekte luar penuh pujian, Anda diharuskan untuk tinggal di puncak kabut awan selama beberapa waktu untuk mengajari murid-murid kami memurnikan pil. Puncak kabut awan. Puncak kabut awan yang dikelola oleh Master Puncak Jin Jun. Tempat itu dipenuhi dengan murid perempuan dari sekte dalam. Dia, seorang pria, berlari ke sana untuk menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi, hampir membuat Liang Sheng berpikir bahwa dia salah memahami perintah tersebut. Namun, murid dari kantor urusan internal itu mengangguk dengan tegas, membenarkan bahwa memang begitulah masalahnya. Anda tidak salah dengar, mungkin untuk membuat Liang Sheng menerima permintaan itu tanpa ragu-ragu lagi, dia menambahkan pernyataan terakhir. Sebagian besar tugas pemurnian pil di puncak kabut awan sebelumnya didukung oleh Master Puncak Jin Jun. Sekarang, dengan ketidakhadirannya, para saudari di puncak kabut awan merasa kesulitan. Masalah ini sudah diketahui dan disetujui oleh Master Sekte. Kakak senior harus bergegas ke puncak kabut awan, tolong jangan mempersulitku. Apalagi yang bisa dikatakan Liang Sheng pada akhirnya. Bahkan dengan permintaan sang master, yang harus dia patuhi, bisakah dia menolak perintahnya? Puncak kabut awan. Begitu Liang Sheng mendarat, dia melihat sekitar 20 murid perempuan dari tahap pembentukan pondasi berdiri di satu sisi, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sosok mereka sangat indah dan unik dengan caranya masing-masing. Meskipun mereka mengenakan pakaian murid sekte dalam, itu tidak dapat menyembunyikan wajah cantik mereka. Liang Sheng, untuk sesaat, tidak yakin harus berkata apa. Dia hanya bisa tersenyum canggung, memberi hormat, dan berkata, puncak awan hijau Yang Cheng, menyapa semua suster senior dan suster junior. Sebaliknya para wanita inilah yang murah hati dan tidak gentar, membalas salam dengan rasa terima kasih. Puncak kabut awan berterima kasih kepada saudara magang junior Yang Cheng karena telah datang untuk membantu kami. Gua Anda telah disiapkan, silakan ikuti saya. Perilaku memperlakukannya sebagai urusan formal juga membuat Liang Sheng menghela napas lega, karena interaksi seperti itu membuatnya merasa tenang. Masalah sentimen, seringkali cenderung paling merepotkan. Setelah kecemasannya reda, Liang Sheng kembali normal. Tak lama kemudian, ia tiba di guanya. Lokasinya sangat bagus, tak diragukan lagi tempat terbaik untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Karena kakak senior baru saja tiba hari ini, nanti adik muda Qingxia akan bertindak sebagai pemandu dan menunjukkan puncak kabut awan kepada kakak. Untuk hari-hari berikutnya, kakak harus mengajari kita seni pemurnian pil. Karena guru tidak hadir, kita tidak boleh ketinggalan dan menjadi bahan tertawaan sekte. Setelah kultivator wanita saat ini selesai berbicara, ia menunjuk ke arah wanita cantik lain yang memukau untuk memperkenalkannya. Ia juga tidak malu-malu dan dengan berani memperkenalkan dirinya.
Jika kakak tidak keberatan, izinkan aku menunjukkan puncak kabut awan kepada kakak. Lagi pula, kakak akan tinggal di sini untuk sementara waktu, akan lebih baik jika aku membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Kalau begitu, aku harus merepotkan adik muda Qingxia. Tak lama kemudian, para kultivator wanita lainnya, seolah takut membuat Liang Seng merasa tidak nyaman, satu persatu pamit, meninggalkan Qingxia yang menunggu di luar. Liang Seng, pada saat ini, untuk sementara memasuki guanya. Awalnya, ia mengundang Qingxia untuk masuk, namun, Qingxia dengan tegas menolak, dengan mengatakan bahwa ia sendiri yang harus mendekorasi gua tersebut. Liang Seng merasa semakin nyaman di dalam hatinya. Ia khawatir para wanita di puncak kabut awan tidak akan berperilaku baik. Sekarang, tampaknya hari-hari berikutnya tidak akan terlalu buruk. Setelah Liang Seng memeriksa dan tidak menemukan masalah dengan guanya, ia dengan santai menyiapkan formasi penyembunyian dan formasi peringatan sebelum meninggalkan gua untuk membiasakan diri dengan lingkungan puncak kabut awan. Mengikuti Qingxia, lingkungan keseluruhan Cloud Mist Peak tidak jauh berbeda dari Green Cloud Peak, kecuali bahwa murid-murid lain di bidang spiritual tidak diizinkan memasuki area murid sekte dalam di puncak gunung. Namun, ini dapat dipahami karena mereka adalah kultivator wanita dan akan merepotkan bagi murid laki-laki untuk masuk. Dia sendiri adalah pengecualian, tetapi tidak ada yang akan mengatakan apapun, karena dia di sini untuk misi pelatihan. Begitu dia terbiasa dengan lingkungan Cloud Mist Peak, Liang Seng mengikuti Qingxia kembali ke puncak gunung, dan pada saat ini, Liang Seng terkejut melihat sesuatu di area gunung belakang. Ada ayam dan bebek yang dibesarkan di sini. Meskipun itu hal yang wajar bagi pertanian sekuler, itu agak aneh bagi puncak kabut awan, tempat untuk berkultivasi. Melihat kebingungan Liang Seng, Qingxia menjelaskan sambil tersenyum, "Kakak senior, jangan khawatir, ini adalah hewan peliharaan yang dibesarkan oleh guru kami sebelumnya. Meskipun guru kami tidak ada di sini sekarang, kami tetap merawat mereka dengan baik sebagai bagian dari pikiran kami. Mengenai mengapa guru kami membesarkan mereka, kami tidak tahu alasannya, tetapi karena tidak butuh banyak waktu, kami biarkan saja." Liang Seng mengangguk, tidak menyangka bahwa guru puncak Jin Jun memiliki hobi seperti itu, tetapi dapat dimengerti bagi individu yang unik untuk memiliki preferensi khusus. Setelah itu, kehidupan Liang Seng mulai mengikuti rutinitas biasa, mengajar kelas di pagi hari, membimbing para kultivator wanita puncak kabut awan dalam memurnikan pil di sore hari, dan menunjukkan masalah dalam latihan mereka. Malam harinya adalah waktunya sendiri, tanpa gangguan. Awalnya, dia agak terkendali di puncak kabut awan karena perbedaan antara pria dan wanita, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan kembali ke keadaan alaminya. Sebulan kemudian, di malam hari, Liang Seng duduk sendirian di dalam rumah gua, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun bulan ini tidak memengaruhi kultivasinya, itu tidak segembira sebelumnya. Pada saat ini, hati Liang Seng tiba-tiba tergerak. Setelah berlatih teknik kuno dan menerobos inti emas, indera keilahiannya jauh lebih kuat daripada Taois inti emas biasa. Mengapa guru datang ke puncak kabut awan? Liang Seng secara tidak sengaja menemukan bahwa orang yang diam-diam datang ke puncak kabut awan adalah gurunya sendiri, pemimpin sekte Danding saat ini, Jin Kuan-Siu. Melihat Jin Kuan-Siu tiba-tiba muncul di puncak kabut awan, Liang Seng tidak berusaha mencari tahu tujuannya, tetapi indera ketuhanannya tanpa sadar condong ke arahnya. Dengan properti penyembunyian panel atribut, perilakunya yang hati-hati tentu saja tidak diperhatikan oleh Jin Kuan-Siu. Tidak lama kemudian, Liang Seng melihat Jin Kuan-Siu duduk di pemakaman puncak kabut awan. Tampaknya guru sedang memikirkan guru puncak Jin Jun. Sayangnya, makamnya hanyalah makam kehormatan. Ternyata guru juga berduka atas kepergian Jin Jun, tetapi dia tidak menunjukkannya sebelumnya. Di pemakaman, Jin Kuan-Siu tidak berbicara tetapi langsung minum anggur. Siluetnya tampak agak kesepian. Liang Seng lebih enggan untuk muncul, takut mengganggu kesunyian gurunya. Bahkan jika dia adalah guru jiwa baru lahir, siapa bilang dia tidak khawatir. Namun, mengapa guru membawa seekor ayam dan seekor bebek saat ini? Apakah guru puncak Jin Jun senang memiliki ayam dan bebek sebagai hewan peliharaan? Liang Seng tidak dapat mengetahuinya, tetapi pada saat berikutnya, dia mengerti alasannya. Ternyata Master Puncak Jin Jun juga orang yang penuh kasih sayang. Namun, mengingat hal ini, mengapa Master tidak bertemu dengan Master Puncak Jin Jun?
Hanya pihak yang terlibat yang akan tahu apa yang telah terjadi. Ayam dan bebek, pulang. Master Puncak Jin Jun juga ingin memiliki rumah dengan master di hatinya, tetapi sekarang, itu telah menjadi penyesalan yang mustahil. Ternyata ayam dan bebek biasa juga bisa menjadi bentuk romansa. Jin Kuan-siu terus minum, dan Liang Seng diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu terlibat dalam masalah antara pria dan wanita, karena mengembangkan perasaan akan merugikan kultivasinya. Sama seperti ketika dia berada di dunia sekuler, dia hanya berbicara tentang transaksi, bukan emosi, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Kalau tidak, begitu emosional, dia akan membuat banyak kesalahan. Ketika Jin Kuan-siu menghabiskan anggur di panci dan menghilang, ayam dan bebek di sampingnya juga menghilang. Tidak diketahui di mana master akan membesarkan mereka. Pada saat ini, Liang Seng duduk dengan tenang di rumah guanya dan menelan pil yuan emas. Selama bulan lalu, para kultivator wanita dari puncak kabut awan merasa bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat dari pemurnian pil, jadi mereka telah menjelajahi dao pemurnian pil sendiri, ingin melihat seberapa banyak yang telah mereka serap. Hasilnya, Liang Seng memiliki beberapa hari istirahat yang langka, yang memungkinkannya untuk berkonsentrasi pada kultivasinya. Selama periode ini, ia telah memurnikan lebih banyak pil yuan emas. Dengan warisan dari 7 raja sejati jiwa baru lahir agung dan tas penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkannya dari berbagai Taois inti emas dan kultivator, serta darah esensi yang tak terhitung jumlahnya dari binatang iblis yang telah dikumpulkannya dari medan perang Bistide, Liang Seng hampir tidak kekurangan bahan untuk memurnikan pil yuan emas. Selain itu, ia hanya perlu memurnikan pil yuan emas biasa dan tidak harus menggunakan daging dan darah raja monster inti emas dan orang suci iblis. Ia memiliki firasat samar bahwa tubuh raja monster inti emas dan orang suci iblis akan sangat berguna, jadi untuk saat ini, menggunakan binatang iblis alam ketiga untuk memurnikan pil yuan emas sudah cukup. Adapun orang sejati inti emas lainnya, mereka biasanya akan terus menggunakan pil yuan sejati sebagai bantuan untuk kultivasi mereka setelah menerobos ke alam inti emas, sama seperti kultivator tahap pembentukan fondasi, kecuali mereka akan mengonsumsi setidaknya sebotol pil yuan sejati sekaligus. Adapun Liang Seng, orang sejati inti emas yang mengandalkan pil yuan emas untuk kultivasi, ia mungkin satu-satunya di seluruh belantara yang melakukannya. Jika orang lain tahu tentang pendekatan Liang Seng, menggunakan pil yuan emas untuk membantu kultivasinya, banyak yang akan menyesal dan berpikir dia membuang-buang sumber daya. Namun Liang Seng tidak peduli tentang ini, karena dia begitu kaya sekarang sehingga mungkin tidak ada orang yang lebih kaya darinya di alam liar. Itu hanya pil yuan emas. Memiliki kekayaan juga dianggap memiliki berkah yang dalam, jadi mengapa aku harus mempersulit diriku sendiri? Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, bagaimana aku harus berkultivasi? Setengah bulan kemudian, Liang Seng akhirnya turun dari puncak kabut awan. Bukan karena tugas pelatihannya telah selesai, tetapi karena upacara Master Sekte Jin Kuan-siu akhirnya siap, dan delegasi dari sekte lain telah tiba di Sekte Danding. Oleh karena itu, Liang Seng memiliki waktu luang, dan tidak perlu lagi terus mengajar para kultivator pendirian Yayasan Wanita dari puncak kabut awan. Sebaliknya, dia turun gunung untuk menyaksikan pemandangan yang harmonis di dalam sekte tersebut. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan banyak murid bangunan Yayasan Sekte Dalam. Melihatnya, mereka semua menyambutnya dengan hormat, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, sekarang Jin Kuan-siu telah menjadi pemimpin Sekte Danding, sebagai murid ketiganya, hampir tidak ada yang tidak tahu seperti apa rupa Yang Cheng. Tanpa disadari, dia benar-benar telah menjadi bagian dari generasi kedua, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan ide ini dari benaknya. Kali ini, dia tidak datang ke puncak penyambutan tamu atas inisiatifnya sendiri. Sebaliknya, dia secara pribadi ditunjuk oleh kepala aula tamu untuk menyambut teman-teman Taois sekte luar di puncak penyambutan tamu. Ketika Liang Seng tiba di puncak penyambutan tamu, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Melihat Yang Cheng, mereka juga agak terkejut. Para murid alkemis dari sekte lain yang pernah datang ke Sekte Danding untuk belajar dengan cepat memperkenalkan Liang Seng. Mendengar bahwa Liang Seng memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa, semua orang tampak ramah. Namun, setelah mendengar bagian selanjutnya dari perkenalan bahwa dia adalah murid termuda Jin Kuan-siu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menjadi lebih antusias. Liang Seng tidak bersikap sombong,
dan saat tuan rumah dan tamu saling berbasa-basi, suasana menjadi lebih harmonis. Melihat ini, kepala aula tamu yang sedang menyelidiki situasi merasa sangat puas. Selama percakapan, Liang Seng juga berbicara dengan yang lain tentang pengalaman masa lalu. Namun, beberapa dari mereka telah tewas dalam gelombang binatang buas, jadi mereka sengaja melewatkan topik-topik ini. Bagaimanapun, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan, dan tidak perlu membicarakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Setelah Liang Seng mengawal tim ucapan selamat dari sekte lain ke kantor urusan internal untuk pengaturan, dia merasa agak lelah. Bagaimanapun, mengenakan senyum di wajahnya terus-menerus memang melelahkan. Dalam suasana seperti itu, upacara pemimpin sekte Danding akhirnya tiba. Pengaturan upacara itu cukup sederhana. Pertama, para master puncak yang masih hidup dari setiap puncak naik ke langit, kekuatan inti emas mereka bersinar ke segala arah. Melihat ini, para kultivator dari sekte lain yang datang untuk memberikan ucapan selamat merasakan emosi yang rumit. Jika bukan karena gelombang binatang buas, apakah upacara pemimpin sekte hanya akan dihadiri oleh beberapa Taois inti emas ini? Segera setelah itu, para murid bangunan yayasan sekte dalam dari sekte Danding berkumpul di alun-alun untuk memurnikan pil bersama. Pil yang mereka perbaiki, tentu saja, adalah pil spiritual paling dasar, yang dilakukan untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan. Pada hari yang begitu menggembirakan, mengapa repot-repot dengan kejadian yang tidak menyenangkan? Bagaimanapun, upacara pemimpin sekte hanyalah sebuah upacara, dan keberuntungan dibutuhkan. Siapa yang akan membuat kekacauan pada saat seperti itu? Tidak lama kemudian, udara dipenuhi dengan aroma pil. Melihat ini, sekte lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika mereka membiarkan begitu banyak murid sekte dalam mereka memurnikan pil roh, mereka tidak akan yakin bisa mencapai level seperti itu. Itu memang sekte Danding, dengan keterampilan alkimia yang menduduki peringkat pertama di antara sekte-sekte. Pada saat pil para murid berhasil dimurnikan, Jin Kuan-Siu akhirnya muncul. Dia sekarang mengenakan pakaian master sekte dan sepenuhnya melepaskan aura master jiwa baru lahirnya. Kecemburuan di mata para kultivator sekte lain berkedip-kedip saat mereka melihat ini. Selama Jin Kuan-Siu ada di sana, sekte Danding akan memiliki setidaknya 3.000 tahun kedamaian, kecuali ada kecelakaan. Sekte mereka juga harus menghasilkan master jiwa baru lahir sesegera mungkin. Kemudian, di tengah sorak-sorai dan raungan para murid sekte Danding, dalam tatapan penuh gairah semua orang, pemimpin baru sekte Danding, Jin Kuan-Siu, secara resmi naik jabatan. Pada saat ini, Liang Seng berdiri di belakang Xiang Chen, dan keduanya memperhatikan Jin Kuan-Siu tanpa bergerak. Setelah Jin Kuan-Siu duduk, keduanya melangkah maju untuk menyajikan teh. Semua mata tertuju pada mereka saat ini, karena ini adalah upacara penting yang mewakili kelangsungan sekte. Sayang sekali Shen Wukue masih berkultivasi secara tertutup, jika tidak, dengan karakternya, dia pasti menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Setelah ini adalah pesta besar sekte, dengan nektar halus dan buah abadi, bahan-bahan berharga yang dipenuhi dengan energi spiritual, menandai klimaks upacara. Perwakilan dari sekte lain mencicipi nektar halus dan buah abadi dengan sedikit kepahitan di hati mereka. Akan sangat bagus jika sekte mereka menjadi yang pertama menembus master jiwa baru lahir. Selama beberapa saat, di tengah kerumunan yang gembira, suasana hati beberapa orang tampak agak tidak pada tempatnya, tetapi siapa yang akan peduli dengan mereka? Setelah upacara master sekte, segala sesuatu di dalam sekte Danding tampak kembali tenang, tetapi tindakan sekte selanjutnya membuat Liang Seng semakin merasa bahwa ia telah datang ke tempat yang tepat. Karena sekte Danding menunjukkan melalui tindakan praktis bahwa mereka masih sekte Danding yang sama, menjaga kenetralan dan tidak memihak atau bersikap terlalu agresif. Ketika delegasi dari sekte lain kembali, mereka menerima banyak barang hadiah dari sekte Danding, termasuk pil Golden Yuan. Setiap sekte menerima jumlah hadiah yang sama, dan sekte Danding meninggalkan pesan untuk setiap sekte. Sekte Danding tidak pernah berubah. Ini adalah janji sekte Danding. Setelah itu, kehidupan Liang Seng kembali normal, dan ketika tirai ditutup pada upacara master sekte, ia akhirnya diizinkan untuk kembali ke puncak awan hijau dari puncak kabut awan. Namun, Liang Seng juga mengalami beberapa masalah, karena murid-murid perempuan dari puncak kabut awan kadang-kadang meminta bantuan dan nasihat Liang Seng tentang alasan kegagalan mereka dalam memurnikan pil.
Setelah beberapa kali kunjungan, bahkan Liang Seng sendiri menyadari sesuatu yang aneh, karena beberapa murid perempuan dari puncak kabut awan memiliki pandangan aneh di mata mereka. Misalnya, kultivator perempuan bernama King Xiajin Kuanxiu bahkan pernah menggoda Liang Seng dengan bertanya apakah dia telah mengincar seorang kultivator wanita. Jika ya, Jin dapat secara pribadi bertanya kepada mereka apakah mereka ingin membentuk kemitraan Taois dengan murid mudanya. Semua orang mengira Jin Kuanxiu hanya bercanda dan menggoda Liang Seng. Tetapi Liang Seng tahu bahwa Jin cukup serius ketika dia mengatakan ini. Mungkin gurunya mencoba mencegahnya memiliki penyesalan yang sama seperti yang dia alami. Tetapi situasi ini terlalu menakutkan bagi Liang Seng. Jika dia memiliki mitra Taois di sisinya, belum lagi kemungkinan rahasianya terungkap, kultivasinya di masa depan tidak akan bebas. Guru, tolong jangan celakai aku. Tetapi tidak menanggapi bukanlah pilihan. Siapa yang tahu kecelakaan seperti apa yang bisa terjadi di masa depan? Sayang sekali dia baru saja menerobos ke tahap tengah pembentukan pondasi beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak, dia bisa menggunakan alasan hampir berhasil untuk membenamkan dirinya dalam kultivasi tertutup dan menghindari semua masalah ini. Apa yang harus saya lakukan? Untuk sementara waktu, Liang Seng tidak dapat menemukan solusi yang baik. Benar saja, ketika orang merasa puas, mereka mulai berpikir berlebihan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai makanan lezat, jadi mengapa para kultivator wanita itu tertarik padanya? Apakah menjadi tampan adalah dosa? Sialan, tepat saat Liang Seng kesal, sebuah berita sampai ke telinganya yang membuat matanya berbinar. Ini adalah bantuan yang tepat waktu. Memang, para pengikut keluarga Zhou adalah yang paling dapat diandalkan. Ternyata Sekte Huatian mengirim pesan dengan harapan bahwa Yang Cheng, seorang murid dari puncak awan hijau, dapat membantu mengajarkan alkimia di sekte mereka. Bahkan para pengikut keluarga Zhou di Sekte Huatian secara pribadi datang untuk meminta bantuan Sekte Danding. Ketika Jin Kuanxiu menerima pesan itu, dia merasa agak tidak percaya. Mengapa murid kecilnya begitu dihormati oleh Sekte Huatian? Persyaratan yang ditawarkan oleh Sekte Huatian dalam pesan itu sangat murah hati. Sebuah alat roh. Sebenarnya, upacara Master Sekte Jin Kuanxiu agak tidak lengkap karena alat roh Sekte Danding hilang ketika Dandingzi binasa. Namun sekarang, Sekte Huatian bersedia menukar alat roh dengan Liang Seng untuk mengajarkan alkimia di sekte mereka selama 100 tahun. Ketulusan mereka tidak dapat diragukan. Namun, setelah memikirkannya, Jin Kuanxiu memutuskan untuk bertanya kepada Liang Seng tentang keinginannya sendiri. Jika dia tidak bersedia, Jin hanya bisa menyerah pada alat roh. Harus dikatakan bahwa Jin Kuanxiu benar-benar peduli dengan Liang Seng. Namun, tentu saja, dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini dari eselon atas lainnya di Sekte Danding. Dan Yang Zi, yang sebelumnya menjabat sebagai penjabat Master Sekte, tentu saja setuju dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, itu adalah alat roh yang dapat menyelesaikan masalah mendesak Sekte Danding. Dia hanyalah murid pembentukan yayasan, mengapa tidak senang? Ketika Liang Seng tiba di aula Master Sekte, dan Yang Zi ingin memberinya sinyal. Namun, saat ini, Jin Kuanxiu tidak ingin siapapun memengaruhi pikiran Liang Seng. Dia menekan aura semua orang, membuat mereka tidak bergerak. Master Sekte masih terlalu berhati lembut. Dan Yang Zi merasa tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi untuk beberapa alasan, dia juga merasa lebih menghormati Jin Kuanxiu. Dengan Master Sekte yang begitu setia, dia tidak perlu khawatir akan dikhianati di saat-saat krisis. Setelah mendengar cerita Jin Kuanxiu, jawaban Liang Seng mengejutkan semua orang yang hadir. Master, saya bersedia. Cenger, 100 tahun ini mungkin akan memengaruhi kemajuan kultivasimu. Kamu harus memikirkannya dengan matang dan tidak boleh impulsif. Jin Kuanxiu masih ingin Liang Seng berpikir jernih, tidak mempertimbangkan semuanya, dan membuat pilihan yang paling tulus di dalam hatinya. Guru, saya sudah memutuskan. Saya masih punya umur lebih dari 400 tahun. Kalau saya masih belum bisa menembus alam inti emas, itu artinya saya kurang beruntung. Jadi, 100 tahun saja tidak akan memengaruhi kultivasi saya sama sekali. Sebaliknya, alat roh ini terkait dengan keberuntungan sekte kita. Keuntungan dan kerugian seseorang sebagai ganti kemakmuran keberuntungan sekte kita. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa ini adalah hal paling beruntung yang bisa terjadi. Tanpa kultivasi yang disediakan oleh sekte,
bagaimana saya bisa berada di tempat saya sekarang? Berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki keberuntungan seperti saya untuk menjadi murid guru? Belum lagi murid sekte, tetapi bahkan di antara orang biasa, mungkin ada orang yang sama berbakatnya. Jadi, ini sudah menjadi keberuntungan terbesar saya. Karena itu, saya benar-benar tidak merasakan tekanan apapun, juga tidak memiliki beban lain. Saya benar-benar ingin pergi ke Sekte Huatian. Selain itu, saya selalu ingin melihat misteri teknik pemurnian senjata Sekte Huatian. Sekarang aku memiliki kesempatan ini, mohon berikanlah kepadaku, Guru. Kau, pergilah saja. Jin Kuan Xiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, hatinya merasa tergerak. Yang lain memandang Liang Seng dengan kagum, memang, guru sekte menemukan murid yang baik. Setelah itu, Liang Seng pergi bersama murid-murid keluarga Zhou dari Sekte Huatian. Setelah itu, seorang Taois inti emas dari Sekte Huatian secara pribadi mengirimkan alat roh ke Sekte Danding. Dalam waktu singkat, baik 2 sekte maupun 6 sekte mengetahui nama Yang Cheng. Ia adalah murid pendirian pondasi yang layak mendapatkan alat roh. Ini sungguh luar biasa. Sekte Huatian, Master Sekte, apakah kita terlalu terburu-buru? Pada saat ini, Master Sekte Huatian berada di tahap inti emas akhir, tetapi dengan pelipis putih karena kecemasan, ia tampak agak tua. Mendengar pertanyaan dari seorang tetua di sampingnya, ia langsung menggelengkan kepalanya. Karena murid-murid keluarga Zhou mengatakan ini adalah pertanda keberuntungan besar bagi sekte kita, jangan meragukannya. Lebih jauh lagi, itu hanya alat roh. Anda juga telah bertanya tentang Yang Cheng. Di antara sekte lain, keterampilan alkimianya dianggap tak tertandingi. Yang lebih langka lagi adalah ia hanya berada di tahap tengah pendirian pondasi. Para Taois inti emas sekte kita dan para alkemis sekte Danding memiliki kesenjangan yang besar, jadi Yang Cheng sangatlah sempurna. Tambahan pula, aku mendengar kabar bahwa Jin Kuan Xiu mampu menembus tahap Nas Chen Sol karena sebelumnya ia telah meminum ramuan dan menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik bahkan, dia menelan 3 pil pengubah bayi secara berurutan, yang memungkinkannya untuk mencapai kesuksesan sekaligus. Di antara mereka, 2 pil pengubah bayi secara pribadi disempurnakan oleh cabang puncak awan hijau dari Sekte Danding selama bertahun-tahun. Pil pengubah bayi sangat berharga, aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Terlepas dari dukungan di daerah terpencil yang disediakan oleh kota abadi setiap 5.000 tahun, 60% pil yang tersisa disempurnakan oleh Sekte Danding. Sekarang setelah master jiwa baru lahir dari berbagai sekte tiba-tiba jatuh, terobosan pertama Sekte Danding menjadi master jiwa baru lahir datang dari fondasi pemurnian pil mereka. Karena ini masalahnya, kita juga harus mempersiapkan masa depan, belum lagi ini disarankan oleh seorang murid dari keluarga Zhou. Kita telah menyaksikan keajaiban mereka selama bertahun-tahun, jadi mengapa kita harus meragukannya? Mendengar ini, yang lain tidak berbicara lagi. Bagaimanapun, Yang Cheng sudah dalam perjalanan, jadi mundur saat ini tidak realistis. Mereka hanya bisa berharap bahwa kali ini, seperti yang dikatakan murid keluarga Zhou, mengirim Yang Cheng ke sekte akan menjadi hal yang baik. Sekte Huatian. Saat Liang Seng memasuki area Sekte Huatian, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Dulu di masa sekulernya, dia bermimpi memasuki pasar Sekte Huatian, tetapi itu sangat sulit. Namun sekarang Sekte Huatian ada tepat di kakinya, dan dia adalah tamu terhormat mereka. Belum lagi tingkat kultivasinya saat ini telah menembus inti emas. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kemajuannya jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Mungkin saat ini, tanpa master jiwa baru lahir di Sekte Huatian, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Emosi halus ini membuat Liang Seng tanpa sadar bersemangat, dengan rasa keteguhan meskipun ada perubahan di dunia. Selain itu, karena keyakinan inilah dia percaya pada kekuatannya saat ini dan menyetujui permintaan Sekte Huatian tanpa ragu-ragu. Lebih jauh lagi, dengan kemampuan menghindari kejahatan yang menguntungkan, dia tidak merasakan masalah apapun selama kunjungannya ke Sekte Huatian. Selama dia bisa menyingkirkan para murid perempuan dari puncak kabut awan, itu akan menjadi berkah yang besar. Di jalur kultivasi, mereka adalah batu sandungannya. Jika bukan karena mempertimbangkan wajah Jin Kuan Xiu, dia tidak akan datang ke Sekte Huatian untuk mencari perlindungan. Namun pada akhirnya, dia sekarang bebas. Saat Liang Seng berjalan beberapa langkah, dia melihat beberapa kilatan cahaya di langit.
Kilauan cahaya itu segera mendekat, dan pemimpinnya ternyata adalah Master Sekte Huatian. Liang Seng tercengang oleh ini, menyadari bahwa kunjungannya ke Huatian Sek memang diperlakukan dengan baik, bahkan Master Sekte mereka datang secara pribadi untuk menyambutnya. Apakah itu teman muda Yang Cheng? Hari ini, kedatanganmu di Huatian Sek kami benar-benar merupakan titik terang. Terima kasih telah datang untuk melatih murid-murid kami. Kami sangat berterima kasih. Master Sekte Huatian menatap Liang Seng dengan wajah penuh dengan tidak menyebutkan alat roh yang telah dia tawarkan sebagai harga untuk kunjungannya. Master Sekte, Anda terlalu baik. Sejujurnya, Zhou Mo sebenarnya adalah teman baik saya. Sayang sekali dia jatuh saat gelombang binatang buas. Kalau tidak, saya bisa berbagi minuman dan mengobrol dengannya. Setelah mendengar kata-kata Liang Seng yang agak menyedihkan, hati Master Sekte Huatian menjadi gembira. Dia tahu karakter Zhou Mo lebih dari siapapun. Karena Zhou Mo bersedia berusaha keras untuk berteman dengan Yang Cheng ini, itu berarti Yang Cheng memang memiliki beberapa bakat. Jadi, mungkinkah benar bahwa, seperti yang dikatakan para murid keluarga Zhou, Yang Cheng akan membuat sekte bangkit kembali? Selanjutnya, di bawah upaya yang disengaja dari kedua belah pihak untuk menjadi teman, suasananya sangat bagus, dan Master Sekte Huatian secara pribadi membawa Liang Seng ke rumah gua puncak utama. Teman muda Yang Cheng, ini adalah salah satu rumah gua yang paling kaya secara spiritual di Sekte Huatian kami. Bagaimanapun, Anda adalah tamu yang datang dari jauh untuk mengembangkan bakat bagi sekte kami, dan kami tidak dapat membiarkan Anda menderita. Anda dapat yakin bahwa selama 100 tahun ini, gaji bulanan Anda akan sesuai dengan tetua tamu tertinggi sekte kami, jadi Anda tidak akan terganggu. Liang Seng tidak mengharapkan perlakuan seperti itu dari sekte Huatian dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Hanya orang bodoh yang akan menolak kebaikan seperti itu. Selanjutnya, mengingat perjalanan sulit Liang Seng dari sekte Danding, sekte Huatian tidak terlalu mengganggunya dan membiarkannya beristirahat dan memulihkan semangatnya sebelum membahas hal-hal lain. Setelah Master Sekte Huatian dan yang lainnya pergi, dia melihat kembali ke rumah gua Liang Seng dan berdoa dalam hatinya. Dia berharap kedatangan Yang Cheng, seperti yang dikatakan oleh para murid keluarga Zhou, akan menjadi keberuntungan bagi kebangkitan Sekte Huatian. Kali ini, dia sangat menentang pendapat tersebut karena dia hanya bisa berjudi. Bulan lalu dia gagal menerobos ke alam jiwa baru lahir dan bahkan merusak fondasi kultivasinya. Itu adalah berita terburuk. Karena ini masalahnya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada sesama saudara senior dan junior alam inti emas dan menggunakan kemampuan garis darah keluarga Zhou untuk membantu sekte itu sekali lagi. Ingatlah untuk selalu mengawasi setiap gerakan dari sahabat muda Yang Cheng. Begitu dia membutuhkan sesuatu, selama itu tidak terlalu berlebihan, setujui saja. Ah, tetua inti emas di sebelahnya tertegun tetapi dengan cepat menanggapi dengan anggukan, Master Sekte, jangan khawatir, saya mengerti. Master Sekte Huatian mengangguk. 100 tahun. Dia berharap bahwa dalam 100 tahun ini, Yang Cheng akan membawa keberuntungan dan memungkinkan seorang master jiwa baru lahir muncul dari sekte tersebut. Bagaimanapun, master jiwa baru lahir adalah pilar sejati dari sebuah sekte. Waktu tidak menunggu siapapun. Rumah gua Liang Seng. Awalnya, dia memeriksa seluruh rumah gua, dan tidak ada masalah. Dia bahkan menambahkan tindakan perlindungan ekstra sendiri. Ketika seseorang jauh dari rumah, seseorang harus selalu berhati-hati. Master Sekte Huatian tidak akan pernah menduga bahwa Yang Cheng bukanlah seorang kultivator pendirian fondasi kecil, tetapi seorang kultivator alam inti emas yang mempraktikkan teknik kuno. Oleh karena itu, percakapan antara para tetua Sekte Huatian semuanya didengar oleh indera ilahi Liang Seng, yang membuatnya lebih lega. Dalam 100 tahun ke depan, ia berharap dapat menembus Golden Core tahap tengah sesegera mungkin. Meskipun ia mengonsumsi Golden Yuan Pills seperti kacang-kacangan di bawah Talon of Innocent Foolishness, apa pentingnya jika kemajuan kultivasinya lambat? Sekarang ia tak terkalahkan di Golden Core Realm, pada saat ia mencapai titik itu, bahkan jika ia bertemu dengan Naschen Soul Master biasa, ia mungkin dapat bertarung 1 lawan 1. Paling tidak, ia dapat melarikan diri hidup-hidup Sekte Huatian. Mungkin tidak seorang pun akan membayangkan bahwa Liang Seng saat ini sedang bersantai di kursi, berjemur santai di bawah sinar matahari, benar-benar nyaman. Ini adalah gaya hidup kultivasi sejati yang seharusnya dia nikmati.
Kehidupan sebelumnya penuh dengan ketakutan atau penuh dengan masalah. Liang Seng tidak menyangka bahwa dia tidak menikmati kehidupan yang begitu riang di Sekte Danding, tetapi sekarang dia mendapatkannya di Sekte Huatian, dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, dia mengerti bahwa itu karena pola pikirnya berbeda. Sekarang, dengan inti emasnya yang tak terkalahkan, dia lebih riang dari sebelumnya. Hari-hari santai selalu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Selama 5 tahun ini, pekerjaan Liang Seng di Sekte Huatian cukup sederhana. Itu untuk melatih murid-murid Sekte Huatian dalam memurnikan pil, dan keterampilan alkimianya yang luar biasa telah lama memikat semua orang. Meskipun Liang Seng hanya menunjukkan 20% dari kemampuan memurnikan pilnya, itu sudah cukup untuk membuat Sekte Huatian, yang sebelumnya tidak terlalu mahir dalam memurnikan pil, kagum. Para petinggi Sekte Huatian yang awalnya skeptis mengubah pandangan mereka setelah melihat kemajuan pesat dalam keterampilan alkimia di antara para alkemis murid sekte tersebut. Sebuah pikiran pasti muncul di benak mereka. Mungkin, bahkan jika tidak ada master jiwa baru lahir di dalam sekte tersebut dalam 100 tahun ke depan, itu tidak akan menjadi kerugian. Bagaimanapun, kekuatan sekte pada akhirnya bergantung pada fondasinya. Karena keterampilan alkimia para alkemis murid di sekte tersebut menjadi semakin canggih, mereka percaya bahwa suatu hari, sekte mereka akan terus menghasilkan Taois inti emas dan murid pendirian fondasi yang tak terhitung jumlahnya. Karena ada cukup banyak pil spiritual, mengingat banyaknya kandidat, akan selalu ada seseorang yang akan berhasil membuat terobosan. Harus dikatakan, Sekte Danding benar-benar sekte yang netral dan ramah. Jumlah murid yang bergabung dengan sekte selama bertahun-tahun adalah yang terkecil di antara semua sekte. Namun dengan teknik pemurnian pil mereka, apakah mereka takut memiliki banyak murid? Alasannya tidak sulit bagi siapapun untuk mengetahuinya. Dedikasi Liang Seng terhadap perannya secara alami membuat kesan Sekte Huatian terhadap Sekte Danding menjadi lebih baik. Hanya beberapa tahun yang lalu, Sekte Huatian bahkan secara khusus menghadiahkan lebih dari 100 tungku pemurnian pil instrumen ajaib 4 pola, yang secara pribadi dikirimkan ke Sekte Danding oleh Master Sekte Huatian. Dia memuji Liang Seng di depan semua anggota tingkat tinggi Sekte Danding, membuat Liang Seng semakin puas dengan hasil kerja Liang Seng selama ini. Dia memang murid yang layak menjadi Master Sekte, yang membawa keanggunan Sekte Danding kita. Namun, jangan berasumsi bahwa Liang Seng telah menghabiskan 5 tahun terakhir mencurahkan segalanya tanpa hasil apapun. Faktanya, dia juga menerima cukup banyak. Misalnya, hampir semua formula pil di Sekte Huatian terbuka untuk Liang Seng, sebagai tanda balasan atas kontribusinya dalam mengajar. Liang Seng tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan mendapatkan resep pil jiwa baru lahir yang telah lama dia idamkan, tanpa perencanaan apapun dari pihaknya. Sebenarnya ada 3 jenis formula pil jiwa baru lahir yang beredar di dunia, situasi yang jauh melampaui harapan Liang Seng. Namun setelah membaca ketiga formula tersebut, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Memang sangat sulit untuk menjadi master jiwa baru lahir. Formula pertama adalah yang paling sederhana bagi sekte untuk memurnikan pil jiwa baru lahir karena hanya membutuhkan esensi darah Raja Iblis kelas atas, akar roh misterius, teratai langit dan bumi, dan rumput roh kelas atas lainnya untuk memurnikannya. Bagi sekte, esensi darah Raja Iblis kelas atas sulit ditemukan, tetapi jika mereka mencarinya dalam skala 100 tahun, mereka selalu dapat menemukannya. Namun, siklus pertumbuhan rumput roh kelas atas seperti teratai langit dan bumi lambat, hampir matang sekali setiap 1000 tahun, tetapi bagi sekte yang sudah lama berdiri, ini dapat diterima. Oleh karena itu, bagi sekte tersebut, ini memang resep alkimia paling sederhana yang dapat mereka terima. Tetapi Liang Seng langsung mengesampingkannya. Rumput roh yang matang setiap 1000 tahun terlalu lambat. Akan sulit baginya untuk terbiasa dengannya. Sekte tersebut mungkin sangat menghargai rumput roh semacam ini, jadi dia beralih ke opsi kedua untuk memurnikan pil. Opsi kedua berfokus pada esensi darah orang suci iblis dan dapat dikombinasikan dengan rumput roh yang berada satu tingkat di bawah akar roh misterius dan teratai langit dan bumi. Metode untuk mendapatkan rumput spiritual kelas atas yang lebih rendah ini jauh lebih sederhana daripada yang pertama. Setidaknya mereka tumbuh dalam 3 hingga 400 tahun, dan sekte juga dapat melihatnya dari waktu ke waktu. Namun, mendapatkan darah esensi orang suci iblis sangatlah sulit. Lagi pula, di daerah terpencil,
Gelombang binatang buas mungkin hanya meletus setiap beberapa ribu tahun ketika mungkin ada orang suci iblis. Namun, tidak ada jaminan mereka akan muncul, dan mendapatkan darah esensi orang suci iblis secara alami merupakan tantangan. Namun Liang Seng sangat gembira. Hanya esensi darah orang suci iblis. Dia memiliki mayat orang suci iblis yang lengkap yang disimpan di cincin penyimpanannya. Namun, Liang Seng terus membaca. Cara ketiga untuk memurnikan pil itulah yang menarik perhatian Liang Seng, saat ia melihat dua kata, kota abadi, lagi. Hampir semua bahan alkimia yang disebutkan ditemukan di dalam kota abadi, yang hampir terputus dari daerah terpencil. Oleh karena itu, metode alkimia ketiga hampir mustahil dicapai di daerah terpencil. Tidak heran bahkan aliansi sekte memiliki pil jiwa baru lahir yang sangat sedikit, karena itu terlalu langka. Memahami hal ini, lebih mudah untuk memahami mengapa sekte tidak mau memberi hadiah kepada Taois inti emas dengan pil jiwa baru lahir kecuali ia memiliki tingkat keyakinan tertentu atau jika ia sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Setelah mencari sendiri warisan dari 7 raja sejati jiwa baru lahir agung, Liang Seng hanya memperoleh lebih dari 20 pil jiwa baru lahir. Itu memberi Anda gambaran tentang berapa banyak pil jiwa baru lahir yang tersisa di sekte saat ini. Kultivasi itu sulit. Tetapi setelah menyadari hal ini, ia akhirnya bisa mengerti mengapa sekte Huatian mengundangnya dengan harga yang begitu tinggi. Motivasinya mungkin bukan karena harapan untuk membina seorang alkemis ulung yang mungkin dapat memurnikan pil jiwa baru lahir di masa depan. Karena memiliki satu pil jiwa baru lahir lagi selalu merupakan kejutan yang menyenangkan. Setelah memahami maksud sekte Huatian, Liang Seng merasa lebih tenang. Selain kepuasannya yang luar biasa dengan kehidupannya saat ini, menghabiskan 100 tahun dengan cara ini tidak akan terlalu buruk lagi pula. Selama 5 tahun terakhir, dia telah memberikan ceramah tentang pemurnian pil setiap 7 hari sekali, dan sisa waktunya adalah miliknya sendiri. Sudah lama sejak dia menikmati kebebasan seperti itu di sekte Danding. Mungkin itu karena dia sekarang merasa kurang tertekan untuk tampil. Pada saat ini, tidak ada ancaman baginya di sekte Huatian karena kekuatannya. Selain itu, sekte Huatian memang ambisius. Terlepas dari aula master sekte puncak utama dan beberapa area sensitif, mereka hampir tidak membatasi kebebasan Liang Seng. Bahkan puncak perangkat pemurnian, selain ruang pemurnian pelet emas kelas atas yang tidak terbuka untuk Liang Seng, dia dapat mengunjungi ruang pemurnian lainnya sesuka hati. Namun, Liang Seng tahu batasannya dan tidak akan benar-benar mengganggu orang lain. Kesadaran dirinya yang jelas membuat sekte Huatian semakin puas dengannya. Lihatlah, murid ini, yang diajari oleh pemimpin sekte Danding, memiliki sikap yang lembut dan tidak berambisi, sama seperti sekte mereka. Setelah mengetahui penilaian sekte Huatian terhadapnya, Liang Seng hampir bertanya-tanya apakah dia benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, dia hanya mencari ketenangan. Saat berkultivasi, Liang Seng juga membaca banyak teknik pemurnian yang disediakan sekte Huatian untuknya. Meskipun dia tidak memurnikan senjata, dia telah memahami cukup banyak pengetahuan teoritis. Bagaimanapun, di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, terlepas dari keterampilan kultivasi apapun, begitu dia memasuki dasar-dasar, semua dao di dunia pada akhirnya akan mencapai kemahiran. Selama beberapa tahun terakhir, Liang Seng juga telah memahami kekuatan sekte Huatian saat ini. Kecuali manusia sejati jiwa baru lahir, sekte Danding tidak sebaik sekte Huatian. Bagaimanapun, jumlah penganut Tao inti emas di sekte Huatian saat ini 2 kali lebih banyak dari sekte Danding, dan bahkan bisa mencapai 3 kali lipat. Hanya bisa dikatakan bahwa seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Sekte Huatian layak menjadi sekte paling kuat sebelum gelombang binatang buas. Namun, Liang Seng tidak peduli tentang ini. Yang paling dia pedulikan di sekte Huatian adalah jumlah garis keturunan keluarga Zhou. Di antara murid-murid luar sekte Huatian, termasuk jumlah murid biasa, jumlah murid dengan garis keturunan keluarga Zhou mungkin telah melebihi 100.000. Ketika Liang Seng memperoleh data yang akurat, dia terkadang tidak bisa tidak muncul dengan ide yang agak tidak masuk akal. Mengingat karakter keluarga Zhou yang berhati-hati dan bijaksana dalam mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, bukankah sekte Huatian akan berganti nama menjadi Zhou jika ribuan tahun berlalu? Tidak disangka bahwa karena sekte hijau atas dan sekte lainnya, garis keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung hampir menghilang di dunia sekuler.
Namun sekarang di dunia kultivasi Sekte Huatian, mereka bersinar terang. Harus dikatakan, garis keturunan keluarga Zhou sungguh mengesankan. Bagaimanapun, Liang Sheng sebelumnya telah mengunjungi Timur Jauh. Di teleportasi kota abadi, masih ada garis keturunan gelap keluarga Zhou. Jika bukan karena para pengikut keluarga Zhou yang masih diganggu oleh hambatan kultivasi, saya khawatir seiring berjalannya waktu, seluruh daerah terpencil akan dikuasai oleh keluarga Zhou. Namun, Liang Sheng tidak terlalu peduli dengan situasi ini di dalam hatinya karena apa yang dilakukan keluarga Zhou tidak ada hubungannya dengan dia dan tidak akan menjadi ancaman baginya. Kemudian Liang Sheng terus hidup santai, dengan waktu yang perlahan berlalu dalam keadaan seperti itu. Selain menghubungi sekte sesekali, dia hanya tinggal di sekte Huatian untuk berkultivasi dengan tenang dan mengumpulkan bahan-bahan jenis kedua untuk memurnikan pil jiwa baru lahir. Begitu saja, 60 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, sekte Huatian sangat gembira karena seorang anggota keluarga Zhou telah menembus inti emas. Ketika Liang Sheng mendengar berita ini, dia tidak bisa tidak mengagumi keberuntungan besar garis keturunan keluarga Zhou. Jika garis keturunan keluarga Zhou telah datang ke dunia kultivasi beberapa ribu tahun sebelumnya, tata letak daerah terpencil ini pasti sudah berbeda sejak lama. Belum lagi hal lain, kerusakan yang disebabkan oleh gelombang binatang buas mungkin tidak akan sebesar ini. Eselon atas Sekte Huatian secara alami gembira karena terobosan anggota keluarga Zhou ini ke tahap inti emas memiliki arti khusus. Dia telah meminum pil yuan emas yang dimurnikannya sendiri untuk menerobos. Artinya, saat ini, Sekte Huatian memiliki satu alkemis lagi yang dapat memurnikan pil yuan emas. Dan alkemis ini berhasil menembus Golden Core, sehingga memperpanjang umurnya hingga 1000 tahun. Dengan kata lain, setidaknya selama 1000 tahun ke depan, Sekte Huatian tidak perlu khawatir tidak memiliki alkemis tingkat atas seperti itu untuk sekte mereka. Sekte Huatian menjadi semakin sopan kepada Liang Sheng. Meskipun dia hanya berada di tahap pembentukan pondasi, keterampilan alkimianya, terutama kemampuan mengajarnya, dianggap unik. Semua murid alkemis yang dilatih oleh Liang Sheng tidak lain hanyalah pujian. Dalam 5 tahun berikutnya, Sekte Huatian dipenuhi dengan kabar baik yang terus-menerus. 3 murid alkemis lainnya berhasil memurnikan pil yuan emas. Sekarang, baru 70 tahun sejak Yang Cheng diundang ke Sekte Huatian, dan sekte tersebut telah memperoleh 4 alkemis tingkat atas lagi. Bagaimana mungkin Sekte Huatian tidak senang? Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan garis keturunan keluarga Zhou memang ajaib. Mereka tidak bisa tidak menantikan lebih banyak kejutan selama periode 100 tahun. Mungkinkah pada saat itu, benar-benar akan ada manusia sejati jiwa baru di sekte mereka? Dengan antisipasi seperti itu, Liang Sheng tanpa sadar menyadari bahwa kebebasannya di Sekte Huatian menjadi semakin besar, dan seluruh Sekte Huatian semakin sopan kepadanya. Liang Sheng agak khawatir, meskipun mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan tidak memberinya rasa bahaya, dia tetap tidak bisa tidak menyebarkan indera keilahiannya. Setelah menguping pembicaraan para petinggi Sekte Huatian, Liang Sheng menyadari kecurigaannya tidak berdasar. Namun, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Siapa yang mengira dia akan menjadi maskot Sekte Huatian? Tapi apa hubungannya orang sejati inti emas tahap akhir dari Sekte Huatian yang mencari terobosan ke jiwa baru lahir dengan dia? Memang, dia tidak terhalang oleh hambatan dalam kultivasinya, tetapi mereka tersiksa oleh hambatan mereka. Liang Sheng kemudian tidak peduli untuk memperhatikan gosip-gosip ini. Pertama, tidak ada gunanya mengikuti Sekte Huatian. Kedua, setelah 70 tahun, dia akhirnya mengumpulkan semua rumput spiritual pemurnian eliksir yang dibutuhkan untuk resep pil jiwa baru lahir kedua.